Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Di video kali ini seperti biasa saya akan membagikan resep roti lembut. Ini rasanya enak banget. Untuk ukuran roti rumahan ini pas banget untuk teman-teman dijadikan untuk sarapan atau teman ngemil. Ini saya sebut roti sisir paling ekonomis. Cara bikinnya mudah banget dengan bahan-bahan yang super murah banget. Buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, silahkan tonton videonya, simak sampai selesai. Tanpa perlu menunggu lama, yuk langsung kita ke cara buatnya. Untuk bahan-bahannya, pertama di sini ada 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan tepung terigu segitiga biru. Selanjutnya masukkan 1 butir telur utuh. Setelah itu masukkan 3 sendok gula pasir. Selanjutnya masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan rata, tidak munjung. Saya menggunakan merek Permipan ya. Selanjutnya masukkan 1 bungkus susu kental manis atau Frisian Black. Ini setara dengan 40 gram. Selanjutnya masukkan air. Saya masukkan air secara bertahap, ini kurang lebih 80 sampai 100 ml. Ini saya aduk-aduk dulu menggunakan spatula sampai adonannya tercampur agak basah. Sambil terus diaduk-aduk. Nah, setelah tercampur seperti ini, teman-teman boleh lanjut mengolen dengan tangan atau seperti saya menggunakan hand mixer. Ini saya mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu, kurang lebih sampai 1 menit. Ini saya hanya ngemixernya tidak sampai 1 menit, hanya sampai setengah tercampur dan setengah kalis. Setelah itu kita matikan mixernya. Lalu masukkan 30 gram margarin atau teman-teman boleh mengganti dengan butter atau dengan mentega, sama saja. Kemudian tambahkan sejumput garam, lalu ini di mixer kembali. Ini kecepatannya di tahap ini boleh dinaikkan ya. Kita mixer sampai tercampur margarinnya dengan adonannya. Ini kurang lebih 2-3 menit atau tergantung kecepatan mixernya masing-masing. Sambil bagian sisi-sisinya jika ada adonan yang melompat ke pinggir, kita rapihkan seperti ini. Mixer sampai dengan kalis elastis ya. Nah, setelah dirasa sudah cukup, matikan mixernya, lalu kita siapkan alas kerja. Taburi tipis-tipis dengan tepung terigu, kemudian kita letakkan di atasnya, lalu kita gilas-gilas kembali adonannya. Jika masih dirasa lengket, terus aja tahapnya seperti ini, digilas-gilas sampai benar-benar tidak lengket lagi adonannya di tangan. Lalu dirapihkan kembali. Setelah itu saya akan proofing atau istirahatkan kurang lebih 30 menit. Nah, setelah diistirahatkan ini sudah mengembang dan saya akan kempeskan lagi udara yang ada di dalam adonan. Jika masih terasa lengket, teman-teman boleh campurkan sedikit-sedikit di tangan tepung terigu, tapi jangan terlalu tebal ya. Nanti kalau terlalu tebal, ketika digilas nanti akan susah ya. Kemudian ini saya akan bagi, sesuaikan dengan kebutuhan. Saya di sini membaginya menjadi 12 bagian ya. 12 sampai 14 kalau bisa
Nah, ini teman-teman, selanjutnya akan saya bulat-bulatkan seperti biasanya. Saya akan rounding supaya permukaan adonannya makin halus seperti ini di atas alas kerja, dan sedikit-sedikit dilumuri dengan tepung jika masih lengket. Lakukan semuanya seperti itu sampai adonannya habis dibulat-bulatkan. Untuk tahap selanjutnya ini ditutup sebentar selama 10 menit supaya agak mengembang sedikit. Setelah 10 menit kita akan ambil dua bagian adonan, lalu kita kempeskan udara yang ada di dalam adonan. Satu persatu kita gilas, tipiskan seperti ini dengan bentuk yang tetap bulat. Ini kita pipihkan, paling lebarnya sekitar 5 cm atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah itu saya akan olesi dengan margarin, kalau bisa bagian atas dan bawahnya ya. Nah, setelah dikasih margarin lalu kita lipat seperti ini dan sisakan setengah sentimeter, jangan dilipat secara tertutup langsung. Nah, ini seperti ini. Jadi tiap lipatannya itu ada jarak setengah sentimeter ya. Kemudian setelah dilipat kita beri garis seperti ini, seperti yang terlihat oleh teman-teman di video. Cantik banget ya. Selanjutnya lakukan seperti itu, ambil lagi dua bagian adonan, kita tipiskan, kita lebarkan dengan menggunakan rolling pin atau pipa kecil seperti yang saya gunakan. Selanjutnya ditipiskan dengan bentuk diusahakan tetap bulat. Kurang lebih ini ukurannya, diameternya 5 cm. Kemudian setelah itu diolesi dengan margarin. Setelah diolesi dengan margarin dilipat seperti ini, sisakan setengah sentimeter. Lalu ditumpuk seperti ini keduanya, lalu dicubit bagian pinggirannya dan tengahnya kita kasih motif dengan menggunakan pemotong adonan. Lalu dilipat kembali seperti ini. Mudah kan? Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman. Kita pipihkan adonannya dua bagian. Setelah pipih kita lipatkan dan kita satukan. Lalu dicubit bagian pinggirannya, lalu dikasih motif seperti ini. Lalu dilipatkan. Nah, ini dia seperti ini ya. Sudah selesai. Lalu kita simpan di loyang tulban seperti ini secara melingkar. Loyang tulbannya ukurannya kurang lebih 18 cm. Setelah itu saya istirahatkan kurang lebih 30 menit sampai mengembang sebelum di oven. Ini sudah mengembang 2 kali lipat, dan sebelum lanjut kita oven, kasih bagian permukaan rotinya dengan susu cair, olesi secara perlahan ya. Nah, setelah selesai bagian permukaannya diolesi dengan susu cair. Setelah itu ini di tahap ini teman-teman boleh langsung memanaskan oven tangkring dan panaskan kurang lebih 15 menit sebelumnya dengan api sedang ke kecil. Selanjutnya di oven di rak bawah 30 menit sampai kokoh. Setelah kokoh baru boleh dipindahkan ke rak atas supaya nanti ketika dipindahkan tidak mengempes rotinya ya.
Di oven di rak atas itu kurang lebih 15 menit sampai matang. Nah, setelah total waktunya kurang lebih 45 sampai 50 menit. Ini telah matang rotinya. Kemudian kita kasih olesan dengan margarin dan susu kental manis supaya lebih enak. Selagi masih panas, ini supaya rotinya makin lembab dan makin enak ya. Setelah itu kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini rotinya kita siap sajikan ya teman-teman. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya seperti ini. Sebenarnya olesannya itu boleh saja menggunakan margarin saja ya teman-teman, tapi jika dicampur dengan susu kental manis itu akan lebih nikmat dan lebih enak, apalagi dibanyakin susu kental manisnya ya. Nah, ini sampai 2 hari pun rotinya masih tetap lembut dan terasa lebih gurih, empuk banget, menul-menul. Nah, untuk kita cek seperti apa, untuk kita tahu, kita akan cek ini dalamnya beneran lembut banget dan berserat ya. Meskipun bahan-bahan seadanya dan hanya menggunakan oven tangkring, ini hasilnya memuaskan banget buat teman-teman yang tertarik dengan resep ini. Silakan, ini mudah banget. Nah, untuk bentuk dalamnya seperti ini ya teman-teman. Boleh dikasih topping setelah kita sisir seperti ini, kemudian dikasih topping sesuai dengan selera. Mau selai atau selai coklat atau stroberi, atau olesi kembali dengan mentega juga boleh. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, cara buat roti sisir dengan bentuk yang sangat unik, dengan bahan-bahan yang super murah banget, super ekonomis banget. Buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jika suka silahkan like, share, komen, subscribe channel YouTube Dapur Alpiah. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.